Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat serta taufik sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Dan ini semua karena berkat rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata dari kemampuan kita, tapi berkat rahmat Allah. Dan semua yang kita lakukan dari kebaikan itu semua adalah karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmat dari Allah, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ikhwatal iman, pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis berkenaan dengan jazaul walidain, membalas kebaikan orang tua, yang intinya adalah bahwasanya seorang anak itu tidak akan bisa, tidak akan pernah dan tidak akan pernah mungkin membalas kebaikan kedua orang tuanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila anak itu menjumpai kedua orang tuanya menjadi seorang budak, kemudian dia memerdekakan kedua orang tuanya, barulah dia bisa dikatakan membalas budi atau membalas kebaikan kedua orang tuanya. Bahkan pada pertemuan yang telah lalu kita bawakan juga sebuah hadis tentang seorang pemuda dari Yaman yang dia naik haji bersama ibunya, dan saat itu ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Umar melihat pemuda ini mengatakan, innilaha ba'iruha al-mudillal, sesungguhnya aku bagaikan unta di hadapan ibuku. Kalau semua tunggangan lari, maka aku tidak akan lari. Dan pemuda ini mengatakan hal itu ketika dia tawaf naik haji sambil gendong ibunya. Kemudian pemuda ini mendatangi Ibnu Umar dan bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah aku sudah membalas kebaikan kedua orang tuaku, membalas kebaikan ibuku? Maka Ibnu Umar mengatakan, la wala bizafratin wahidatin. Tidak,
kamu tidak membalas kebaikan ibumu meskipun sekali nafas saja. Artinya seandainya ibunya itu bernafas dengan sekali nafas, gendong ibumu ketika kamu tawaf itu sama sekali tidak membalas kebaikannya. Meskipun nafasnya ibumu, sekali nafas ibumu itu tidak bisa membalas kebaikannya. Padahal kita tahu jarak Yaman ke Saudi itu jauh sekali, nggak ada pesawat, dan dia gendong ibunya dari awal haji sampai selesai haji, dan itu sama sekali tidak membalas kebaikan ibunya meskipun hanya sekali tarikan nafas. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang dia berbuat baik kepada ibunya di bawah itu? Kalau dengan gendong aja nggak bisa dikatakan membalas kebaikan ibunya, lalu bagaimana dengan seorang anak yang cuma sekedar membantu biasa? Maka tentu sama sekali dia tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Lalu naik haji saja tidak bisa dikatakan membalas kebaikan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana dengan amalan yang di bawah itu? Maka tentu sangat tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya itu hanyalah merupakan usaha dari anak, dan usaha itu sama sekali tidak bisa menyamai kebaikan dari kedua orang tua. Hal itu disebabkan karena keberadaan dia itu adalah sebab dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian kita masih berada di bab yang sama. Dua hadis terakhir dari bab membalas kebaikan kedua orang tua, dan ada sedikit hikmah dari hadis ini insyaallah. Kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, penulis berkata, yakni penulis kitab ini Imam Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wa haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala, Abu Nuaim berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Ibnu Masruq. Sufyan Ibnu Masruq artinya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. An Atha ibn Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib. An abihi, dari bapaknya Atha, yakni Sa'ib bin Malik. Naam, Sa'ib bin Malik, bapaknya Atha. Naam, Sa'ib bin Malik. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr. Ma'asyiral muslimin, di dalam naskah yang lain tertulis dari Abdullah bin Umar, bukan dari Abdullah bin Amr. Namun kata pensyarah, yang betul adalah dari Abdullah bin Amr, bukan dari Abdullah bin Umar. Memang ada kemiripan antara Umar dan Amr. Kemiripannya di mana? Di tulisannya. Ain mim ro. Amr juga tertulis ain, Umar juga tertulis dengan ain mim ro. Makanya pada Amr itu ditambahi waw. Waw ini tambahan, jamaah. Waw dari kata Amr, tulisan Amr itu adalah tambahan. Itu enggak dibaca itu. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara Amr dan Umar. Makanya Nabi SAW itu ketika dia berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaroin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Tulisannya sama soalnya. Yang pertama Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam alias Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Tapi doanya Nabi apa? Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar. Umaroin, dengan dua Umar. Karena Amr dan Umar itu nggak ada bedanya. Makanya sama orang Arab dikasih tambahan wawu untuk membedakan antara Amr dan Umar. Qala, jadi Abdullah bin Amr ini
bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diketahui siapa pemuda ini. Yubayi'uhu alal hijrati, di mana pemuda ini membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hijrah. Artinya dia menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya, sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Tapi kedatangan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wa taraka abawaihi yabkiyani, dengan cara meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan nangis. Jadi ketika anak ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang tuanya nangis. Orang tuanya nangis. Kenapa kok nangis? Sedih. Kenapa kok sedih? Ditinggal oleh anaknya yang mungkin bisa jadi orang tua ini butuh sama anaknya sehingga dia menangis. Tapi karena anak ini barangkali menganggap bahwasanya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, maka anak ini tinggalin kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Di hadis lain ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau punya orang tua? Begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farji ilaihima, kau balik kepada kedua orang tuamu. Bali'o kepada kedua orang tuamu. Kan dia nangis soalnya. Maka sama Nabi disuruh balik. Terus Nabi mengatakan apa? Wa'adhik huma, buat keduanya ketawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu membuat kedua orang tuamu nangis. Dan pada pertemuan terlalu asal muslimin kita sudah pernah bahas tentang ucapan Ibnu Umar, hati-hati bahwasanya apa? Bukaul walidain minal uquq, tangisan kedua orang tua itu termasuk bagian dari kedurhakaan. Maka hati-hati betul dengan membuat nangis kedua orang tua. Jaga betul sikap kita, jaga betul lisan kita, jangan sampai membuat nangis orang tua. Nangis di sini bukan nangis bahagia. Nangis di sini nangis sedih, nangis kecewa dengan sikap kita. Sehingga itu bagian dari uquq, bagian dari kedurhakaan. Maka hati-hati dari sikap kita. Sebagaimana membuat menangis kedua orang tua itu bagian dari kedurhakaan kepada kedua orang tua, maka membuat tertawa kedua orang tua itu bagian dari bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Membuat sedih kedua orang tua itu bagian dari kedurhakaan, maka membuat senang kedua orang tua itu bagian dari bakti kepada kedua orang tua. Maka buat senang orang tua kita. Apa yang membuat senang orang tua? Kalau kita sebagai orang tua, maka kita senang kalau anak kita mengikuti nasihat kita. Maka kita ikuti nasihat orang tua. Kita senang kalau anak kita berbuat baik kepada kita. Maka kita berbuat baik kepada orang tua. Kita senang kalau anak kita memberikan kita hadiah, maka berikanlah hadiah kepada kedua orang tua. Kita senang kalau anak kita itu mengunjungi kita, terutama orang tua yang telah sepuh, yang anaknya udah pada menikah, itu kangen sama anaknya, kepingin dikunjungin. Senangnya minta ampun kalau anak itu datang ke rumah ngunjungin orang tuanya. Ya Allah, senangnya minta ampun, senang sekali. Maka kita sering-sering kunjungin orang tua mumpung masih hidup. Kalau orang tua panjenengan di desa tidak sempat mengunjungin, telepon. Orang tua itu senang sekali ditanyain kabarnya gimana, sehat apa enggak, bagaimana bapak, bagaimana ibu. Itu orang tua senang. Ketika orang tua senang, maka kita itu sudah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu senang
kalau kemauannya diturutin. Orang tua mau A, diturutin sama anaknya, itu seneng orang tua itu. Orang tua itu seneng kalau anak itu nyambung silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Maka kita sambung silaturahmi. Artinya ma'asyiral muslimin, lakukan sesuatu yang membuat orang tua kita senang. Ini inti dari hadis ini. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita sedih. Ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin di dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, dia seorang tabi'in. Qala dia mengatakan, balagat an-nakhlatu ala ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu alfa dirhamin. Pada waktu kekhalifahan Utsman bin Affan, harga kurma itu mencapai 1000 dirham. Harga kurma itu, satu pohon kurma itu mencapai 1000 dirham. Dirham itu mata uang perak. Kalau dinar itu mata uang emas. Satu dirham itu sekitar 4,975 gram perak. Harga perak sekarang saya cek semalam itu sekitar 11.888. Jadi kalau dikalikan 1000, saya di malam sudah ngalikan, kalau dikalikan 1000 itu bisa sekitar 30 jutaan. Bisa sekitar 30 jutaan itu harga kurma. Karena waktu itu harga kurma di zaman Utsman lagi mengalami kenaikan. Kemudian fa'amada Usama bin Zaid ila nakhlatin fanaqaraha. Usama bin Zaid, Usama ini anaknya Zaid bin Thabit. Dia seorang pemuda, seorang anak yang diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia tumbuh menjadi seorang pemuda, dia dipilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi panglima perang. Di zaman Abu Bakar, dia kembali terpilih menjadi panglima perang, menumpas orang-orang yang murtad. Dan dia masih muda. Nah, dia beli satu pohon kurma. Kalau dijual lagi kan mahal tuh. Dia punya satu pohon kurma. Seandainya pohon kurma ini dijual lagi, harganya mahal karena 1000 dinar. 1000 dirham. Tapi sama Usama ini pohonnya dilubangin, bagian tengahnya dilubangin. Wa akhraja jumroha wa akhraja jummaroha. Dilubangin buat apa? Buat dikeluarin jantung pohonnya. Nggak tahu jantung pohon kurma itu kayak gimana. Kalau jantung pisang kan nampak ya. Jadi dia ngelubangin pohonnya itu untuk ngeluarin jantung pohonnya. Apa tujuan dia ngeluarin jantung pohonnya? Fa'at amaha ummahu, untuk memberi makan ibunya. Jadi ibunya itu minta Usama jantung pohon kurma, maka diambilkanlah sama Usama jantung pohon kurma, yang mana harga kurma waktu itu masih mahal, sangat-sangat mahal. Maka Ibnu Sirin nanya ke dia, "Ma amalaka ala hada? Kenapa kamu ngelakuin ini?" Ya kan? Wa anta taron nakhla qad balagat alfan. Padahal kamu tahu bahwa harga kurma hari ini sudah mencapai 1000 dirham. Jual aja. Kan mahal. Siapa tahu dengan hasil penjualan itu bisa digunakan untuk ibunya, mungkin seperti itu kan. Tapi ibunya minta apa? Minta jantung pohon kurma. Sama Usama nggak dijual itu pohonnya, diambil jantungnya buat makan ibunya. Terus apa kata Usama? Lihat, dengan perhatikan kata Usama ini. Usama mengatakan, inna ummi, sesungguhnya ibuku, sa'alatnihi, minta kepadaku jantung pohon kurma ini. Wala tas'aluni syai'an, dan tidaklah ibuku minta kepadaku dengan sesuatu, dengan sekecil apapun, aqdiru alaihi, yang aku mampu melakukannya, illa a'taituha, kecuali pasti aku akan berikan padanya.
Lihat ini jawabannya Usama, seorang sahabat Nabi SAW. Tidaklah ibuku minta kepadaku sesuatu sekecil apapun. Kalau aku mampu, aku pasti akan memberikan sesuatu itu pada dirinya. Artinya apa? Dia bakal memberikan apapun yang dia punya kepada ibunya, tanpa hitung-hitungan, tanpa menghitung untung rugi. Dia kasih ke ibunya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena ketika seorang anak ngasih ke orang tuanya, itu biasanya apa? Orang tuanya doain dia, dan doanya orang tua itu mustajabah. Ketika jenengan ngasih orang tua jenengan atau anak jenengan ngasih ke jenengan doain dia, jazakallahu khairan, itu sudah doa. Tapi sama orang tua ditambahin biasanya, alhamdulillah suwun yole, mugi-mugi Gusti Pangeran sing bales, mugi-mugi diberkahi sama Allah, dimudahkan urusannya, didoain sama orang tua. Mustajabah doanya orang tua. Jadi jangan pernah menghitung untung rugi kalau ngasih orang tua. Bayangin, ketika Usama ngasih jantung kurma ke ibunya, dia rugi berapa? 1000 dinar, 1000 dirham, dan itu seharga 30 jutaan. Berarti dia korbanin harga 30 juta kepada ibunya. Fikih hadis ini ma'asyiral muslimin, di sini ada penjelasan kalimat tentang hijrah. Hijrah itu al-khuruju min ardin ila ukhra li ibadatillahi ta'ala wahda. Hijrah itu artinya seseorang keluar dari negerinya menuju negeri lain dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwasanya dimaksud hadis ini, hijrah di sini itu adalah anak itu minta berbayat kepada Nabi untuk berperang. Jadi dia minta izin ke Nabi untuk perang, untuk ikut serta dalam perang, tapi ninggalin kedua orang tuanya dalam keadaan nangis. Minal ithaq, yang menjadikan orang tua itu tertawa, maksudnya adalah bidawami suhbatika ma'ahuma, yaitu dengan cara engkau senantiasa mendampingi kedua orang tua. Dan yang membuat menangis kedua orang tua di hadis itu adalah bifiraqika iyahuma, yaitu ketika engkau berpisah dengan keduanya. Ngontrak misalkan membuat menangis orang tua. Kalau seandainya saya ngontrak ini, orang tua saya nangis, nggak ngontrak saya, balik sama orang tua. Mengingat hadis ini anak minta izin ke Nabi buat perang saja, dengan buat nangis orang tua, disuruh balik sama Nabi. Apalagi cuma sekedar ngontrak, yang mana ngontrak itu nggak ada hubungannya sama jihad fisabilillah. Kalau seandainya Nabi hidup pasti balik, ojo ngontrak. Pasti begitu. Ini saya mikirnya seperti itu. Idza lam yakunil jihadu fardhu ain, kalau seandainya jihad itu hukumnya bukan fardu ain, berarti fardu kifayah. Fala yajuzul khuruja bidunil isti'danil abawain, maka seorang anak tidak diperbolehkan keluar untuk berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Artinya di hadis ini anak ini keluar meninggalkan orang tuanya itu ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah. Karena ketika jihad itu hukumnya fardu ain, maka dia tidak perlu izin kedua orang tuanya untuk berjihad. Tapi ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah, maka wajib bagi dia untuk izin kepada kedua orang tua. Kemudian faedah yang kedua,
adamu mubaya'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adanya baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilun ala anna hadar rajula kana mutawwi'an, menunjukkan bahwasannya laki-laki ini adalah seorang sukarela, seorang yang menuruti, suka menuruti, seorang penurut. Artinya ketika Nabi balik irji, maka laki-laki ini pasti langsung balik menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa laki-laki ini adalah mutawwi'an, adalah seorang anak yang penurut. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam lil walidain, kepada hak kedua orang tua, wa ta'kidu irdoihima, dan bentuk penekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ridho kedua orang tua. Pentingnya orang tua meridhoi kita, pentingnya ridho orang tua, sampai disuruh balik, yang mana bisa jadi pemuda ini datang kepada Nabi dari tempat yang jauh. Bisa jadi orang ini datang kepada Nabi dari tempat yang jauh, disuruh balik sama Nabi, suruh membuat kedua orang tuanya ketawa sebagaimana dia membuat orang tuanya nangis. Kemudian faedah yang keempat, ma'asyiral muslimin, dari hadis ini yaitu fadlu birril walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, wa ta'dimu haqqihima, dan keutamaan mengagungkan hak keduanya, wa kathratus thawabi ala birrihima, dan banyaknya pahala berbakti kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu bisa memanjangkan umur, bisa memanjangkan umur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hadisnya itu Ustaz? Yang di SD itu, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wayunshi'u apa? Wayunshi'u fi athari faljasir rahimahu, itu loh. Saya lupa hadisnya itu tiba-tiba. Apa? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunshi'u lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rizkinya, dipermudah urusannya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Dan menyambung silaturahim yang paling utama kepada siapa? Orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu adalah sebab dipanjangkannya umur, sebab diberkahinya rizki, diberkahinya umur. Dan berbakti kepada orang tua adalah sebab diijabahnya doa. Berbakti kepada orang tua adalah sebab mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian terakhir, oh sudah, oh iya. Nah, kemudian hadis yang terakhir, ma'asyiral muslimin. Hadis yang terakhir ini hampir sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu ucapan salam Abu Hurairah. Bedanya pertemuan yang lalu Abu Hurairah mengucapkan salam kepada ibunya ketika dia menjadi gubernur di Dzul Hulaifah. Tapi ini Abu Hurairah mengucapkan salam ke ibunya ketika dia kembali ke tanah air, ke kampung halaman. Dikisahkan bahwasannya Aba Murrah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Ummu Hani, putri dari Abu Thalib. Dia mengatakan bahwasannya annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqi, bahwasannya dia raqiba menunggangi hewan bersama Abu Hurairah menuju kampung halamannya di sebuah tempat yang bernama Aqi. Tatkala faida dakhala ardahu, tatkala Abu Hurairah mulai masuk ke kampung halamannya itu, sawaqa bi a'la sauti, maka Abu Hurairah
mengeluarkan suara atau berteriak dengan suara yang kencang. Salam ke ibunya. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ammatah. Semoga kesejahteraan terlimpah atasmu dan rahmat dari Allah serta keberkahan dari Allah wahai ibunda. Taqulu, maka ibundanya mengatakan, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga salam juga terlimpah kepadamu rahmat Allah serta keberkahan Allah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, rahimakillahu kama rabbayatni shaghira. Semoga Allah mengasihimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah merahmatimu sebagaimana dahulu engkau menyayangi aku di waktu kecil. Lalu maka ibunya mengatakan, ya bunai, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan. Demikian juga dengan engkau, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kata ibunya. Wa radiya anka, dan semoga Allah meridaimu, kama barartani kabiron, sebagaimana engkau berbakti kepadaku di usiaku yang telah tua ini. Ini baktinya Abu Hurairah kepada ibunya. Artinya, intinya ma'asyiral muslimin, kalau ketemu orang tua, salam. Mau pergi dari orang tua, mau meninggalkan rumah, salam. Perbanyak mendoakan orang tua. Bahkan Abu Hurairah ketika bertemu orang tuanya pun nggak cuma ngucapin salam, tapi didoakan juga sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selesai. Minggu depan kita masuk ke bab baru, yaitu bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Tafadhol, barangkali ada muskilah, ada unek-unek yang mau ditanyakan berkaitan dengan hadis ini. Silakan Bapak. Iya. Terus yang kedua, apakah orang tua kita sudah meninggal, tapi kita belum sempat meminta maaf kepada orang tua kita tentang kesalahan-kesalahan kita, apakah bisa dibalas dengan doa kita minta ampunan kepada Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, doa orang tua itu mustajab, baik dia seorang soleh maupun tidak soleh. Karena hadis Nabi SAW tentang doa orang tua yang mustajab itu tidak terbatas, tidak menunjukkan bahwa orang tua soleh maupun orang tua tidak soleh, tapi secara umum. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua, itu Nabi tidak mengatakan orang yang berbakti kepada orang tua itu hanya orang tua yang soleh saja, tidak. Nabi mengatakan orang tua secara umum. Artinya mau orang itu soleh atau fajir, tetap seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga ketika Nabi mengatakan ridho orang tua, ridhonya Allah, murka orang tua, murkanya Allah. Ini Nabi tidak mengatakan bahwa orang tua soleh saja atau yang mendapatkan ridhonya Allah, yang berlaku hadis. Tidak, tapi Nabi mengatakan orang tua secara umum, tidak menyebutkan secara spesifik. Artinya mau orang tua itu fajir, mau orang tua itu soleh, keridhaan mereka ridhonya Allah, kemurkaan mereka adalah kemurkaan Allah. Demikian juga dengan doa kedua orang tua, itu mustajabah, dan Nabi tidak menyebutkan secara spesifik. Artinya mau orang tua itu soleh, mau orang tua itu fajir, ketika dia berdoa itu mustajabah. Adapun yang kedua, orang tua kita sudah wafat dan kita merasa punya banyak salah dengan kedua orang tua kita.
dan kita belum sempat minta maaf karena mungkin barangkali kita masih belum sadar tentang masalah ini. Maka cara satu-satunya yang para ulama sebutkan adalah dengan cara memperbanyak doa kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah dosa kedua orang tua kita, memintakan rahmat untuk kedua orang tua kita kepada Allah. Karena Rasul SAW pernah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat orang tua dan anak ini akan saling memberi syafaat. Orang tua akan memberi syafaat kepada anaknya, dan anaknya akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tua dan anak ini berada pada derajat yang sama. Artinya dari kiamat itu Allah akan memperbaiki hubungan orang tua dan anak. Maka cara satu-satunya ketika orang tua sudah wafat, karena kita nggak mungkin minta maaf ke Bu, minta maaf ya seperti yang dilakukan oleh artis-artis di sinetron, datang ke kuburannya, "Bapak, maafin aku Bapak." Percuma, udah meninggal, nggak manfaat, nggak bisa denger ya. Apalagi doakan 40 hari sekali, ya kasihan, dia butuh doa tiap hari, bukan 40 hari sekali, ya kan? Kalau masuk surga mungkin nggak ada masalah, tapi kalau dia disiksa di neraka setiap hari, maka dia butuh doa setiap hari, bukan 40 hari sekali. Maka bukti bakti kita itu mendoakan dia tiap hari, bukan mendoakan dia 40 hari sekali dengan mengundang-undang banyak orang, cuma sekali doang, besoknya nggak didoain lagi, selesai. Kasihan, ya kan? Kasihan. Maka cara satu-satunya adalah memperbanyak doa kepada kedua orang tua. Berapa kali saja, sebanyak-banyaknya, mutlak, tidak ada ikatan angka maupun bilangan, mutlak, sebanyak-banyaknya. Kapanpun jangan pengen, tidak harus di waktu sholat, perbanyak doa kepada kedua orang tua. Apalagi kalau masih hidup, perbanyak doa kepada kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama adalah ketika kita berada pada masalah dengan orang tua, maka prinsip yang pertama adalah selalu posisikan diri kita di tempat yang salah, meskipun pada hakikatnya kita betul. Ini prinsip yang pertama. Kenapa demikian? Karena dengan cara memposisikan diri kita di tempat yang sama, itu akan menjadikan hati kita lunak kepada kedua orang tua, tidak meninggi di hadapan orang tua, dan tidak melakukan sesuatu yang di luar syariat, yang keluar dari syariat, yaitu menyakiti hati orang tua karena kita pada posisi yang salah. Itu yang pertama, itu prinsip yang pertama. Terus yang kedua, jika ada ucapan dari kedua orang tua kita yang menyakitkan hati kita dan itu salah, kita tahu salah, maka segera kita mengingat kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Agar apa? Agar ucapan orang tua atau sikap orang tua itu tidak melekat di hati kita, segera hilang, sehingga mangkel kita kepada kedua orang tua itu segera hilang dari hati kita. Kemudian yang ketiga, tentang keridhaan orang tua atau nangisnya orang tua. Kita lihat, kalau seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa tidak semua keinginan orang tua itu kita turutin, terlebih apabila orang tua kita tidak soleh.
Maka apabila orang tua kita tidak soleh seperti yang tadi, banyak berdusta dan lain sebagainya, ini termasuk kemungkaran. Termasuk kemungkaran yang dibutuhkan nasihat. Maka kewajiban kita yang pertama adalah menasihati kedua orang tua, tanpa menyakiti dia tentunya, karena kita menjaga hak-hak kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kewajiban kita yang kedua terhadap orang tua yang salah ini, yaitu kita melakukan sesuatu yang bermaslahat untuk agama kita dan agama kedua orang tua. Misalkan ada seseorang tanya kepada saya, orang ini tinggal sama orang tua, dia sudah nikah dan tinggal sama orang tuanya, dan orang tuanya selalu membuat masalah sama dia, dan orang tuanya ini orang tua sosialita, suka shopping, tapi udah sepuh, suka shopping, suka hura-hurin duit gitu. Ini anak tidak kerasan sama orang tuanya, tidak suka sama orang tuanya seperti itu. Maka dia nasihati orang tuanya, dia harus menasihati orang tuanya. Dan seandainya dia ingin keluar dari rumah, tetap tidak boleh menggugurkan kewajiban dia, yaitu apa? Dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya nangis dengan dia keluar dari rumah, maka insya Allah itu bukan termasuk al-uquq. Kenapa? Karena keluarnya dia dari rumah itu dalam rangka kemaslahatan agama dia, melihat orang tuanya yang seperti itu. Di hadis yang tadi yang orang tuanya menangis, itu bisa jadi orang tuanya butuh sama dia, sehingga Nabi suruh balik. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi jihad yang dia baiat kepada Nabi tadi itu hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah, sehingga fardu ain kepada kedua orang tua lebih didahulukan dibanding yang fardu kifayah. Maka ada tingkatan-tingkatannya tersebut. Apabila orang tuanya seperti tadi tidak soleh, maka tentu kita memilih ngontrak misalkan, itu tidak masalah dan insya Allah bukan termasuk al-uquq. Kenapa? Karena kita melakukan itu untuk kemaslahatan agama kita. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Betul. Berbakti kepada orang tua itu tidak mutlak dia diikat dengan dalil. Diikat dengan dalil. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, berbakti kepada orang tua itu diikat dengan dalil. Artinya selama orang tua perintahnya tidak menyelisihi sunnah, maka wajib untuk ditaati. Tapi apabila perintahnya menyelisihi sunnah, maka tidak wajib untuk ditaati, namun harus diberi nasihat. Kalau seandainya nasihat tidak pas pada situasi dan kondisi, seperti kata Ustaz Wahyudi semalam, nahil munkar justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka diam, mengingkari dengan hati. Orang tua nyuruh, nggih Bu, tapi nggak dilakukan. Dalam rangka apa? Nahi munkar tadi itu. Kalau sekiranya dengan ngomong bantah orang tua semakin ya mending kita diam aja, tapi nggak usah dilakuin. Jadi berbakti kepada orang tua, menuruti orang tua, tidak membuat nangis orang tua, itu diikat dengan dalil, tidak mutlak. Membuat senang orang tua, apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemarin, terkadang orang tua itu senang dengan sesuatu yang menjurus kepada kefasikan. Maka tidak setiap menyenangkan orang tua itu dikatakan berbakti kepada kedua orang tua. Saya ulangi, tidak setiap membuat orang tua senang itu dikatakan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena terkadang orang tua itu justru senang dengan sesuatu yang berbau kefasikan. Menyuruh anaknya joget, menyuruh anaknya jadi penyanyi. Ini kan orang tua senang. Tapi apakah wajib dilakukan? Tidak wajib. Seperti itu.
Sudah, nggak dijelasin jenung kurma, nggak dijelasin. Ya memang ini kan Rasul Barot, kitab Rasul Barot. Rasul Barot itu dia hanya menjelaskan faedah hadisnya. Dia tidak menjelaskan bentuk jantung kurma itu gimana, enggak. Makanya Adabul Mufrad ini nggak ada syarah yang panjang. Syarahnya itu semuanya poin per poin. Malah kitab ini nggak dijelasin faedah hadisnya di sini. Yang anak ini. Malah kitab ini kitab anak ini kitab syarah, tapi tidak dijelasin syarahnya di sini. Di sini malah dijelasin siapa Abu Hurairah, siapa ini. Faedah hadisnya tidak ada. Jadi faedah hadisnya itu kita cari sendiri memang. Dan yang saya temuin yang paling bagus, bukan yang paling bagus ya, yang paling bagus menurut saya yang bisa ditampilkan ke jamaah ya si Rasul Barot ini. Poin per poin sedikit tapi bisa kita pahami tentang faedah hadis tersebut. Allah Ta'ala alam. Siap, punya dianten nggih. Monggo para jamaah, kalau beli kitab bisa ke Ustaz Furqon. Beliau pedagang kitab. Ini kita pakai Rasul Barot, beliau jual, saya lupa harganya. Nah, Pak. Apa? Ya, betul. Nah, yang pertama, jenengan lihat mana yang lebih mendesak. Mana yang lebih mendesak. Kalau sekiranya gajinya itu bisa dibagi, maka dibagi sesuai dengan porsinya. Karena kalau sekiranya jenengan lihat kebutuhan orang tua itu tidak mendesak, artinya dia bisa dipenuhi beberapa hari kemudian, atau beberapa minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian. Sedangkan kebutuhan anak ini harus hari ini, maka si anak duluan, baru orang tua. Tapi kalau yang mendesak adalah kebutuhan orang tua dulu, maka kita bisa penuhin kebutuhan orang tua dulu sambil mempertimbangkan kebutuhan keluarga kita. Kalau keduanya sama-sama mendesak, maka panjenengan lihat mana yang lebih bermaslahat. Dan itu yang tahu jenengan sendiri. Mana yang lebih bermaslahat untuk dipenuhi terlebih dahulu, entah dibagi atau gimana. Karena memang seperti itu yang adanya. Karena kita berada pada posisi yang sulit dan tidak ada pilihan. Maka cara satu-satunya adalah dengan cara melihat mana yang lebih bermaslahat atau mana yang lebih mendesak, itu yang dipenuhi terlebih dahulu. Dan hanya itu caranya. Ini saya pernah jawab pertanyaan orang seperti itu, dan nggak ada cara lain. Karena kalau jenengan memenuhi orang tua, jenengan juga punya kewajiban kepada keluarga. Kalau memenuhi orang tua, nanti keluarganya bagaimana? Kan butuh juga, misalkan bayar sekolah, bayar pondok misalkan. Kalau memenuhi anak, orang tua juga butuh. Maka jangan lihat mana yang lebih mendesak dulu. Itu yang didahulukan. Kalau yang mendesak anak dulu, maka kita minta maaf kepada orang tua kita, belum bisa memenuhi karena ini lagi butuh. Tapi kalau yang mendesak adalah orang tua dulu, maka kita minta maaf ke anak kita, ke istri kita, sabar dulu. Ini untuk kedua orang tua dulu. Dan insya Allah para muslimin, Allah itu Ar-Razzaq, memberi rizki. Setiap nafkah yang kita lakuin, Allah akan ganti insya Allah. Allah akan ganti dengan sesuatu yang kita tidak duga. Karena
Gantinya Allah itu kadang tidak sampai kita pikirin, di luar akal kita kadang. Entah itu Allah ganti dengan kemudahan urusan, sama mendesak karena kita memenuhi yang anak dulu misalkan karena mendesak, maka yang orang tua Allah mudahkan. Entah itu Allah jadikan ada orang tua, ada orang lain yang bantu lah, atau Allah penuhin hajatnya lah, kita nggak tahu itu. Dan Allah itu Ar-Razzaq. Jadi nggak ada cara lain selain seperti itu. Kalau ada cara lain, monggo bisa diberi saran. Tapi sejauh yang saya tahu, karena saya juga pernah ngalami yang seperti itu, dan itu nggak ada cara lain kecuali dengan cara seperti itu, dibagi atau dilihat mana yang lebih mendesak. Hanya itu caranya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Terakhir, dua lagi ya, terus terakhir. Ada? Ya. Nah, baru tiga. Adakah riwayat tentang seorang anak kalau dia dari manapun pergi datang kemudian bawa oleh yang dikamani orang tua? Adakah riwayat? Yang pertama, kamu adalah milik ayahmu. Semua yang kita usahakan, karena kita adalah hasil usaha orang tua, maka otomatis semua yang kita usahakan itu punya milik orang tua. Artinya Pak, kalau seandainya orang tua memakai sesuatu punya anak tanpa izin anak, maka itu boleh dan tidak tercela. Artinya seperti itu disebutnya oleh para ulama dalam kitab fikih mereka. Kalau seandainya orang tua ngambil uang kita tanpa izin kita yang paham hadis nggak boleh marah. Itu boleh. Meskipun dalam hal ini orang tua juga harus paham juga. Mosok aku jupuk tanpa izin, pasti orang tua pasti izin. Tapi kalau seandainya dia mengambil tanpa izin, boleh. Karena itu juga harta punya milik orang tua. Malah justru kalau orang tua kita minta, itu harusnya kita yang merasa salah. Anak yang harusnya salah. Sakjane gak perlu minta. Sakjane ki dheweku kudu peka. Sebelum dia minta, kita sudah kasih duluan. Harusnya seperti itu. Karena saya merasakan seperti itu. Ketika orang tua saya minta, saya bilang ke istri saya, harusnya gak perlu minta. Karena memberi itu kewajiban anak. Seharusnya sebelum dia minta, kita udah kasih duluan. Karena kalau dia minta, berarti seakan-akan seperti ngemis, Pak. Padahal bukan seperti itu seharusnya. Seharusnya tanpa dia minta pun kita sudah harus tahu ini orang tua kita butuh apa sih. Kalau sampai dia minta, berarti kita kurang peka sama orang tua, kurang perhatian. Sama kayak anak kita tanpa perlu dia minta, kadang kita udah beliin apa yang dia butuhin tanpa dia minta. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan kepada kedua orang tua. Kita punya orang tua kita, harta kita punya orang tua kita. Tapi orang tua itu nggak mungkin ngambil tanpa izin, nggak mungkin, Pak. Orang tua itu tahu diri, pasti dia izin. Tapi seandainya dia nggak mengambil tanpa izin, apakah boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah anak marah kalau orang tuanya ngambil. Oh, kamu anaknya dia kok. Nggak boleh marah. Gitu kan? Kemudian yang kedua, tentang ada pertama.
Yang baik seharusnya anak mengunjungi orang tua. Yang muda ke yang tua. Bukan yang tua ke yang muda. Tapi kalau seandainya yang tua ke yang muda, apakah boleh? Boleh, nggak ada larangan. Ini orang tua itu Masya Allah ya. Orang tua itu benar-benar meskipun sudah seperti itu, dia masih sempat-sempatnya mikirin anaknya. Sampai mikir, 3 hari aja, barangkali ada kesibukan. Padahal kalau seandainya dia di situ terus, gak ada masalah, gak ada larangan. Justru harusnya itu adalah kesempatan buat bagi anak buat berbakti kepada orang tuanya. Wes, Bu, sampean gak usah mulai nang kene tak ramut. Ya kan gitu harusnya. Ya kok dibatasi 3 hari? Berarti ini orang lain. Loh, ini bukan orang lain, ini orang tua kita. Jangan disamakan dengan orang lain. Kalau orang lain dibatasi 3 hari karena orang lain punya aturan-aturan, punya batasan-batasan muamalah sama kita. Tapi kalau orang tua, kita sebagai anak jangan dibatasin, Pak. Jangan dibatasin. Ya, jangan dibatasin karena orang tua itu beda, perlakuan kepada orang tua itu beda dengan perlakuan kita kepada orang lain. Beda. Kemudian yang terakhir tentang memberi kepada orang tua. Ya orang tua dulu yang dikasih kalau jenengan punya. Ya kan? Orang tua dulu yang dikasih. Dalam Al-Quran dikatakan, Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahin. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Katakanlah, qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah apa yang mereka infakkan dari kebaikan. Yang pertama, falil walidaini, kepada kedua orang tua. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, kepada kedua orang tua. Baru apa? Wal aqrabin, baru kepada kerabatnya. Yang terdekat dulu, yang berhak dulu, yang wajib dulu, yaitu orang tua kita. Lebih utama didahulukan dibanding orang-orang yang lain. Kalau dengan punya, maka orang tua dulu penuhi. Orang tua kasih dulu. Apalagi kalau dia butuh, maka lebih-lebih harus dikasih. Jadi infak itu, sedekah itu, pemberian itu kalau bisa kepada kedua orang tua dulu. Kenapa? Tadi itu alasannya. Orang tua adalah orang yang pertama kali harus didahulukan dibanding orang-orang yang lain. Lebih berhak, lebih punya hak, lebih utama haknya untuk didahulukan dibanding yang lain. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan bosan-bosan dari ilmu. Karena ilmu itu adalah salah satu sebab seorang hamba tampil mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.